wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia Arselina, NPM 198. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen koperasi. Pengertian manajemen operasi adalah proses pengelolaan kegiatan di dalam koperasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan oleh para anggota. Manajemen koperasi meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan atas sumber daya koperasi, baik itu sumber daya manusia, modal, maupun aset lainnya. Tujuan utama dari manajemen operasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pemanfaatan bersama atas sumber daya yang ada. Prinsip-prinsip manajemen koperasi. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah proses memutuskan bagaimana melanjutkan sebelum mengambil tindakan. Yang kedua, pengorganisasian. Sekelompok individu yang bertemu dalam suatu wadah yang terdiri dari pemimpin dan anggota yang meningkatkan diri bersama. Yang ketiga, actuating. Koperasi terutama dirancang untuk membantu orang mengatasi hambatan, kekurangan, dan kemiskinan. Yang keempat, pengawasan adalah tindakan yang dilakukan pada proses kegiatan untuk menentukan hasil implementasi, kesalahan, dan kegagalan. Implementasi fungsi manajemen koperasi. Perangkat organisasi koperasi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan di koperasi sebagai pelaksanaan prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola koperasi. Implementasi tugas dan wewenang rapat anggota. A. Membahas pengesahan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas untuk tahun buku yang bersangkutan. B. Membahas dan mengesahkan rencana kerja dan RAPB tahun buku berikutnya. C. Membahas menetapkan ADART dan atau pembubaran koperasi. D. Memilih dan memberhentikan pengurus dan pengawas. E. Menetapkan pembagian sisa hasil usaha atau SHU. Implementasi fungsi manajemen koperasi. Yang kedua, pengurus adalah organisasi yang dipilih untuk masa jabatan paling lama 5 tahun sesuai dengan anggaran koperasi. Sepertiga anggota pengurus koperasi dapat dipilih dari orang-orang yang bukan anggota koperasi, sedangkan sisanya sebesar 2/3 adalah harus benar-benar berasal dari anggota koperasi. Tugas dan wewenang pengurus yaitu F. Memimpin organisasi dan kegiatan usaha. G. Membina dan membimbing anggota. H. Memelihara kekayaan operasi. I. Menyelenggarakan rapat anggota. J. Mengajukan rencana RK atau RAPB. K. Mengajukan laporan keuangan. Dan L. Menyelenggarakan pembukuan keuangan secara tertib. M. Memelihara buku daftar anggota, daftar pengurus, dan buku daftar pengawas. Implementasi fungsi manajemen koperasi. Yang ketiga, pengawas dipilih dan diberikan oleh anggota koperasi pada rapat anggota tahunan atau RAT. Oleh karena itu, pengawas koperasi bertanggung jawab pada anggota koperasi. Implementasi fungsi manajemen koperasi. Tugas dan wewenang pengawas yaitu A. Bertugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali atas tata kehidupan koperasi yang meliputi organisasi, manajemen, usaha, keuangan, pembukuan, dan kebijaksanaan pengurus. Yang B. Pengawas berfungsi sebagai pengawas dan pemeriksa. C. Berwenang melakukan pemeriksaan tentang catatan
dan atau harta kekayaan koperasi. D. Bertanggung jawab kepada rapat anggota. Kesimpulan, manajemen koperasi merupakan kegiatan profesional yang dilakukan oleh koperasi untuk membantu seluruh keanggotaan koperasi di dalam mencapai tujuannya dengan menyatukan manajemen koperasi sebagai bagian dari koperasi dan sebagai representasi prinsip-prinsip penting koperasi itu sendiri. Kita dapat mengembangkan manajemen dan demokrasi di dalam koperasi. Jadi itu tadi materi mengenai manajemen koperasi. Sekian dan terima kasih.